Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Amar. Cek. 112 3 Trot. Kalau yang umum itu apa aja dan yang di Polda Metro Jaya? Yang umum yang sering ditangani oleh Subdit Cyber Polda Metro Jaya itu Pinjol. Pinjol tuh online. yang lagi banyak tuh. Kenapa bisa pinjol itu menjadi Sampai orang gara-gara pinjol sampai ada yang bunuh diri kan Komandan. Nah, kenapa pinjol itu Kenapa? bisa sampai nih Komandan? Kenapa pinjol itu bisa sampai dilaporkan? Apa yang melanggar hukumnya? Ya. Tipsnya untuk pencegahan supaya agar tidak menjadi korban semua yang kita ngomongin tadi itu Ya. seperti apa? Tipsnya apa Komandan? tips-tipsnya ya. Ini semua mereka ini di belakang layar ini. Nanti saya matiin lampunya itu. Halo Sobat Polda Metro Jaya, dimanapun kalian berada, ketemu kembali di acara podcast Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Amar. Nah, Le, di era modern sekarang ini nih Le ya. Oh, udah modern. Udah modern sekarang Le. Kita ini udah nggak ketemu sama orang tuh secara langsung Le. Nggak kayak Tapi- abang lah dulu ya. Oh, iya Saya dong. ketik pakai mesin tik, pakai Ah. karbon ya. Iya, sekarang udah komputer, udah Wih, modern, bisa udah dia digital kan gitu. Ah. Nah, di era digital ini Le, selain membantu kita juga ya, membantu mempercepat, kita bisa ketemu komunikasi sama orang, Nah. nggak perlu ketemu tapi melalui online. Tapi di sisi lain justru itu ada celah juga yang digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, Jahat ya. yaitu tentang kalau disebutnya itu kejahatan cyber. Oh. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, gimana Le? Oke, jadi para penonton Ngojek Sabar, hari ini kita mendatangkan langsung tamu sumbernya yang ahli di bidang cyber. Nah, gitu. Langsung aja kita langsung perkenalkan tamu kita pada hari ini adalah langsung kemudian kameranya di situ. Ya, perkenalkan nama saya Seto Handoko Putra, pangkat saya Komisaris Polisi, kebetulan menjadi Kepala Unit 4 di Subdit Cyber Polda Metro Jaya. Komisaris Polisi Kompol. Iya. Iya. Berarti kalau di Mayor lah kalau zaman TNI itu kita mayor. Ada komandan ini mayor, ada mayor tadi. Oh, gitu. Beda. Satu rating enggak komandan? Iya. Satu rating. Saya udah punya firasat. Iya kan? Oke. Minum dulu, Bang. Ayo, minum Ini dulu. soalnya pembicaraan kita ini sangat modern. Nah, apalagi zaman-zaman sekarang ya. Berarti komandan di unit cyber. Cyber Direktorat Kriminal Khusus. Kriminal khusus. Berarti ini yang ditangani tentang cyber semua ini komandan ya. Semua yang mencakup cyber. Sebenarnya apa sih yang namanya kejahatan cyber itu dan? Kejahatan cyber itu kaitannya kejahatan dengan teknologi ya, menggunakan perangkat pastinya. Perangkat. Jadi bukan conventional crime, bukan Iya. kejahatan biasa. Semuanya dengan perangkat, dengan komputer, Ya. dan korban-korban dari kejahatan cyber ini bisa siapa aja. Oke. Yang menggunakan handphone dari anak kecil sampai dengan mungkin orang parubaya, orang tua Ya. bisa jadi korban dari kejahatan cyber ini. Oh, Bukan gitu. masyarakat umum aja loh yang jadi korban, ya kan? Banyak Polisi juga Polisi banyak juga. Ada. Ada yang kagak ngerti itu tadi, Le. Abang pernah? Kalau gua alhamdulillah nggak pernah. Oh iya. Tapi ada juga yang pernah kita tahu kan, ada juga polisi yang kena. Iya. Kan gitu ya, salah satunya kayak modal dihack itu udah termasuk ya kejahatan Termasuk. cyber ya. Oke. Kejahatan ya istilahnya dihack akun layak nih, misalkan wah udah banyak nih dihack ngaku-ngaku layak, minta duit, minta banyak banget tuh. Ada kayak gitu. Hah? Telepon mau pasang iklan nggak Pak gini ini PT ini nggak usah saya bilang Oh, gitu. langsung dimatiin baru kemarin. Ya makanya itu merupakan kejahatan cyber juga katanya. Apa aja itu komandan? Apa aja itu kejahatan cyber itu? Singkat mungkin. Kejahatan cyber itu mulai dari penipuan Secara online, ya, pencemaran nama baik, Pencemaran nama baik ya, secara online juga. itu secara online juga, Media Ya. lewat media sosial Ya, gitu ya. oke. hacking, penistaan, Penistaan, illegal access, illegal access, ya, ataupun mungkin judi online, judi online, pinjaman online, pinjaman Pinjam- online, pinjaman ataupun online. social engineering. social engineering itu apa aja itu? Social engineering itu kaitannya dengan orang yang
mencoba membuat suatu akun seolah-olah akun itu akun yang asli. Jadi kalau Bang Jack sama Bang Ambarita ini pernah lihat akun-akun sosial medianya selebriti kadang pakai tulisan real, kan, official. Yang lain yang official itu mungkin akun-akun yang mencoba menyerupai orang itu. Oh gitu. Berarti kita harus pakai official ya. Ambarita official. Enggak dong, kan gitu. centang biru. Oh, kalau centang biru udah aman ya. Tapi nggak bayar kan? Verified. Jangan sampai mau centang biru tapi bayar tiap bulan. 130. Berarti itu udah real ya. Real. Kau punya layak udah real, gue juga centang biru juga, bukan sombong. Oh gitu. Iya dong. Ngikut-ngikut lah. Kalau yang umum itu apa aja Dan? Yang di Polda Metro Jaya? Yang umum yang sering ditangani oleh Subdit Cyber Polda Metro Jaya itu pencemaran nama baik, Pencemaran nama. pemerasan, Iya, pemerasan. Ada lagi pemerasan. Iya. Pornografi. Wah, itu tuh yang sering. Mana yang mau kita bahas dulu? Kayaknya lebih seru yang mana tuh ya? Yang pokoknya tentang ada percintaan love gitu tuh. Kalau di cyber tuh ada love apa? Love scam. Love Kalau nggak scam. salah. Bisa Bisa bahasa Inggris dong. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Love scam. Love scam. Ya, apa Kayak- tahu emang? Ya. Pokoknya kalau love scam itu kayak percintaan gitu. Apa? Gimana Love itu, Dan? cinta kan? Kalau setahu gue, Iya. you. Scam itu penipuan. Gimana itu Dan? Jadi Caranya scamming ini ada beberapa orang akun-akun pelaku kejahatan ya. Iya. Dia mencoba menyerupai orang-orang yang dengan profesi sebagai tentara. Oke. Halo Dek gitu loh. Oh, halo Dek. Halo Dek. Halo Dek kan. Iya. Tapi target-targetnya ini merupakan mungkin orang-orang yang paruh baya. Yang paruh baya mungkin bisa ada STW lah, STW. Yes, STW. Dia mungkin gagal dalam percintaan, gagal dalam rumah tangga. Oh, cerdas ini Ya, dia mungkin widow, janda. jangan ngomong gitu dah. Dan saat itu dia butuh seseorang. Ya, butuh seseorang untuk butuh bersandar. tokoh yang sandar. Iya. Masuklah orang ini. Biasanya lewat Facebook, ya kan? Oke. Dia coba baik-baikin ibu ini, bapak ini. Bisa jadi cowok, bisa jadi cewek juga. Gitu. Ngeri juga ya. Pak, Bu, gimana kabar? Komunikasi dari Facebook. Menjalin komunikasi Dari dulu ya. komunikasi. Setelah itu dia move dari Facebook itu ke teleponnya. Oke. Dia mengatakan saya ini lagi mau penugasan. Biasanya kan orang-orang tertarik dengan orang yang uniform ya, Iya. dengan seragam, gagah segala macam gitu kan. Dia mau coba confirm dia video call mungkin sibuk. Oke. Saya lagi kerja, lagi tugas, lagi dinas. Nanti aja ketemunya dengan dibuai-buai dengan bujuk Oke. rayu, akhirnya bisa pindah lah uang ibu ini untuk mungkin membantu niatannya. Oh, biasanya caranya seperti apa itu mereka yang pura-pura yang halo deh itu? Gimana caranya Ya, biar keluar duitnya itu? Dia komunikasi, Bu, atau mungkin bahasanya sudah bukan Bu lagi ya kali ya kalau Iya, sudah ini ya. Dengan bahasa-bahasa ya jalinan asmara ya Oke, gitu kan. oke. Saya aku mau penugasan gini, tolong dong aku mau dibantu, butuh dana sekian. Nanti udah selesai ganti nih. Nanti akan saya ganti ketika saya kembali penugasan. Penugasan kurang lebih ya 1 kali sprint 6 bulan balik, ya kan, soal perintah. Akhirnya dipindahin lah itu, dimintain dikirim nomor rekening segala macem. Oke. Dengan mungkin pertama nggak mungkin banyak ya pasti nominalnya kan. Pasti nominal kan akan dia tentatif dari mungkin 5 juta. Saya butuh sekali 10 juta untuk beli ini. Mungkin untuk Diayun lah bahasanya. Iya, betul, Diayun lah. Biarin dia bucin lah ya. sampailah Bucin baru dihantam. pada saat korban ini sudah sadar dia, oh ini nggak bener ini. Tapi namanya bucin kan, terus dibuai terus sampai dia udah sadar uangnya sudah terkuras sekian rupiah, Ya. baru dia mau laporan dengan keluarganya, dengan temannya mungkin. Oh ini mah bukan, ini seperti ini, dicek. Tahu-tahu akunnya sudah menghilang. Nah, gitu. timbul pertanyaan kemudian. Setelah terjadi seperti itu, kan kemudian sudah pasti tahu sudah banyak yang terjadi seperti itu. Apa yang dilakukan tadi Widow ini atau yang STW ini untuk bisa melaporkan ke Subdit Cyber Krimsus Polda Metro Jaya? Pertama, biasanya korban-korban ini malu ya. Malu, pasti malu. Biasanya dia akan ada dukungan, dorongan daripada kerabat
handai tolan sekitar, Iya. coba kamu laporkan seperti ini bukan kerugian yang kecil, banyak yang lain harus akhirnya dengan dukungan dari keluarga, handai tolan, baru dia melapor ke SPKT Polda Metro Jaya. Oke, yang dibawa apa aja? Yang dibawa pertama jelas bukti chat, bukti Bukti transfer rekening, ya mungkin dengan mungkin ada telepon, handphonenya ya seperti apa gitu. Seperti dengan adanya saksi pelapor juga dibawa. Pelapornya kan korban dan ada saksi pelapor. Dan itu ada yang ketangkap Komandan? Alhamdulillah ada banyak yang ketangkap juga. Canggih nggak? Kan mereka nggak pernah video call, nggak kenal wajahnya. Ada juga yang video call Ada yang video call. Ada yang Kadang video mau call. ini lagi sibuk, kan tadi Kadang lagi iya. sibuk. Tapi yang sering banyak masuk ke DM gue sih ya, waktu zaman dulu itu, Waktu zaman kapan? ya waktu zaman dulu, ya udah pasti kalau ada dikata digital itu pasti baru lah ya. Oke. Banyak tuh yang ngaku-ngaku sebagai polisi ya, fotonya ganteng, foto layak dipakai di situ ya nggak ganteng, nah cewek ini tertarik. Kalau lah. saya dipasang yang nggak mau ceknya, Apa ini polisinya kok kotak mukanya katanya. tapi kan udah diedit Le. Oh jadi Udah lonjongnya. Jadi kayak Michael Schumacher. Iya, udah gitu di situ ngakunya saya adanya Ambarita walaupun sama namanya kan. Iya kan, namanya marganya sama ya kan. Saya ada Ambarita, orang kan percaya. Iya. Jadi di situlah bujuk rayu segala macam. Dan yang kebanyakan waktu kemarin itu yang kebanyakan adalah TKW Le, yang kebanyakan yang pada kena. Gitu. Iya, karena mereka ya merasa di sana Aku merasa nggak tahu di TKW. Iya karena kan sering di situ emang saya kerja di Hong Kong Bang, gimana cara laporannya begitu. Nah, ada gitu Dan. Ada. Nah kalau misalnya terjadi seperti itu lapornya luar negeri. ke polisi Hong Kong apa ke Subdit Cyber Polda Metro Ya Jaya? pastinya kalau lokusnya kan kalau Di sana. Di Hong Kong. Kalau karakteristik cybercrime ini ada dua. Oke. Bang Nah, Jack ini sama penting, tadi. ini makanya. Yang pertama Harus kan dipancing dulu Le. Anonymous. Anonymous. Nah, karakteristiknya Nama. Anonymous ini dia bisa siapa aja orang. Oke. Mungkin akun-akun bodong lah bisa dibilang. Oke. Nah, jadi Anonymous nih bisa menyerupai orang siapapun itu. Oke. Nah, karakteristik kedua itu borderless. Oke. Tanpa batas. Tanpa batas. Pelaku kejahatan bisa ada di sini, Bisa. bisa Oke. ada di Sumatera, bisa ada di Oke. luar negeri. Oke. Seperti itu karakteristik daripada kejahatan cyber. Oh. Jadi kalau ada kejahatan di luar negeri yang emang seperti kami pernah tangani juga, itu ada mahasiswa Turki yang kena tipu tiket pesawat karena dia sering bolak-balik ya. Oke. Bolak-balik Indonesia. ya Indonesia, Turki karena dia dapat beasiswa, dia sering pasang di Instagramnya. Ada beberapa akun-akun ini yang coba menyerupai juga untuk jualan tiket. Tolong dong bantu reseller tiket karena sering di-review segala macem. Nah dari sana dari embassy Turki itu dia bersurat ke Mabes Polri. Oh. Ya kan alurnya seperti itu dari Mabes Oke. Polri akan disposisi ke Polda Metro Jaya untuk kita tangani. Nah kembali lagi ke masalah malu tadi. Malu. Lalu untuk buat laporan. Nah itu gimana mengatasi itu Komandan? Mengatasi itu jadi karena ini sudah terjadi ya. Iya. Kalau kita tanpa ada laporan dari masyarakat, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tidak bisa mengetahui. Jadi pada kesempatan yang bagus ini juga silakan masyarakat kalau emang ada laporan tentang kejahatan cyber, Iya. mungkin love scamming Iya. atau itu pemerasan, jangan ragu-ragu, jangan malu untuk membuat laporan. Nah. Gitu. Karena kita untuk bantu kita untuk mengungkap kejahatan tersebut. Iya. Luar biasa tentang. Jadi gini, ibu-ibu atau apalah itu, kalau misalnya ini sudah terjadi, datanglah ke Subdit Cyber Polda Metro Jaya. Ini gunanya podcast ini, edukasinya sangat luar biasa. Betul. Supaya apa? Supaya dapat dilaporkan, masyarakat juga mengerti. Iya. Jangan udah ditipu malu-malu, hilang duitnya. Betul. Padahal Dan sebenarnya buat ini juga biar jangan sampai ada korban yang lain. Padahal bisa ditangani, Betul, kan? betul. Nah, jadi ini sibuk banget mereka ini di belakang layar ini. Nanti saya matiin lampunya itu. Jadi tadi itu udah love scam. Ini kita masih membahas tentang ruang lingkup cyber, kejahatan cyber apa yang sering dilaporkan masyarakat. Betul. Dan itu mereka itu nunjukin nyawab ini kita nanti nggak fokus.
Kelihatan mereka ini orang humas. Humas. Bukan orang abang serse. Saya pernah di serse, kemudian ini apalagi di serse. Kita mau masih membahas ruang lingkup Karena ini. banyak Iya. kejahatan-kejahatan Jangan- cyber itu cuman bukan love scamming doang. Iya, jangan ke nomor-nomor dulu. Ada apa lagi? Ini ahli ini. Enggak, love scamming. Lo scamming. Terus apa lagi yang bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu? Hah? Yang bahasa Inggris itu apa tuh namanya tuh? Yang ngancem-ngancem itu. Ini porn revenge. Phone revenge. Ada lah ya. Iya. Dan dulu, ini mereka kelihatan Makanya tunjuk-tunjuk itu. kalau kita orang kita manggil ahli kok. Porn revenge. Nah, Itu gimana? udah gimana tuh kan? Porn revenge ya. Iya. Porn kan dari pornografi. pornografi. Revenge itu balas dendam. Nah, Nah, gimana lagi tuh Komandan? Di zaman yang cukup mutakhir gini ya, udah era bukan 4.0 lagi, udah 5.0 ya. segala macam. Orang mungkin sering komunikasi bagus, Oke. ya, komunikasi baik, mungkin ada hubungan jaya percintaan namanya manusia kan. Oke. Antara dua insan. Nah, Dua ini insan ya, ini bilangnya dia pacaran sama sekarang, mungkin dia udah terlalu jauh melakukan hubungan yang Sebelumnya harus nggak seharusnya. tidak seharusnya berasik masuk. Asik masuk. Nah, itu tahun Berasik 60-an masuk itu. ya kan. Dan hubungan itu ketika melakukan adegan-adegan kegiatan tersebut mungkin dia ada memvideokan, mendokumentasikan entah yang perempuan, entah yang laki-laki. Oke. Dan berjalannya waktu mereka putus. Oke. Break up lah. Oke. Break up. Mungkin yang perempuan ini sudah punya pasangan baru, Oke. yang laki belum, Oke. yang laki masih jealous. Iya. Kok udah pasangan baru nih, ya kan? Akhirnya dia cobalah mengusik-usik hubungannya Oke. dengan mend-DM segala macam, Oke. bahkan sampai meneror ya, mengancam. Mengancam. Kalau lu nggak kirim sejumlah uang, nanti gue kirimin nih Oke. video-video kita dulu. Oh. Sebarin nih, Sebarin media nih. sosial nih. Ini tuh ke screenshotnya. keluarganya. Iya. Oke. Pastinya kan korban akan terancam. Oke. Ya, jadi kita di Subdit Cyber ada banyak laporan yang kami terima, kami tangani. Ya, alhamdulillah bisa kami ungkap. Oh, Tepuk tangan itu. dulu dong. Tepuk tangan dong. Kan kita masih bahas ini apa sih kejahatan cyber ini? Betul. Ini kelihatan banget mereka Ya, humas sebenarnya. Makanya itu. Nah, ini apakah yang selalu jadi korban itu cewek? Enggak juga. Pasti ada juga. Ada juga. Ada, aku tahu itu. Misalnya dia laki, Nah, dia iya laki. dia selingkuh kan. Dia udah punya istri. Nah. Terus datang si perempuan ini, sebar nanti ku kasih nih sama istrimu. Oh. Kalau nggak kau kasih uang, itu laki. Itu masuk tuh. Masuk juga. Jadi Oh. namanya kan seiring berjalannya waktu orang kan mungkin dia profesinya bagus, Iya. usahanya bagus, meningkat. Oke. Mungkin yang Dia cowok masih bagus, nyimpen iya. kali ya kan, Yang baru ceweknya nyimpen. dilihatin, "Mas, nih udah mapan nih mantan Iya, gue iya. nih," Iya, ya iya, kan? iya, iya. Coba gue colek kan, gue kirimin daripada gue kirimin lu semua lah kalau nggak kirimin sejumlah uang, kirimin bukan cuma ke dia, tapi kan dia bisa melihat dia teman sama siapa, kerabatnya lah, Nah, itu bisa dilaporkan. bisa dilaporkan. Intinya jangan malu lah ya. Jangan malu. Orang kayak berarti Subdit Cyber itu kayak dokter dong yang komandannya. Rahasiamu aman bersama kami. Oh iyalah, harus gitu. Pastinya seperti itu. Pasti. Pasti. Kayak dokter spesialis kan, oh aman. Aman. Nah, kita tadi udah porn revenge. Terus apa lagi kan? Pinjol. Pinjol Pinjaman tuh online. yang lagi banyak Pinjol. tuh. Kenapa bisa pinjol itu menjadi Sampai orang gara-gara pinjol sampai ada yang bunuh diri kan komandan. Nah, kenapa pinjol itu Kenapa? bisa sampai nih, komandan? Kenapa pinjol itu bisa sampai dilaporkan? Apa yang melanggar hukumnya? Ya, pinjaman online itu ketika dilaporkan ada unsur pengancaman. Pengancaman. Ya, pengancaman ketika dia tidak bisa bayar daripada pihak pinjol itu dia akan nelfon kan Oke. dengan bahasa-bahasa yang kurang pantas, Oke. kurang sopan. Dia meneror ya intinya. Kalau nggak bayar utangmu segala macam, nggak mungkin dengan bahasa-bahasa kasar, Iya. segala macam lah.
Nah, kalau misalnya itu dilaporkan bukti-bukti apa yang harus dibawa ke Subdit Cyber? Iya, bisa kan pasti pertama dia orang sekarang ngechat ya. Ya, Bukti screenshot chat, Oke. ya bukti transfer yang pertama ketika dia pinjol, Iya. emang pasti kan kewajibannya orang meminjam Iya. itu. Iya. Nah, seperti itu nomornya yang bersangkutan juga kita pegang, Ya. ya bikin laporan di SPKT Polda Metro Jaya. Oke. Tapi yang kadang-kadang nih malah jadi modus nih. Dan modus orang yang pinjol dia nggak mau bayar, Oh. dia diancam-ancam terus dilaporin orang. Nah, caranya itu nanganinnya gimana tuh? Jadi dia minjem tapi nggak mau bayar. Nggak mau bayar. Jadi Padahal- modus, jadi modus. Banyak kan gitu. Padahal Ya, misalnya, namanya dia minjem, dia harus bayar. Iya. Kalau telat bayar cuma sebulan atau apa, telat berapa hari wajar. Tapi historinya dia memang bayar terus. Iya. Tapi kalau menurut ini saya memang nggak bayar-bayar Tapi gimana? kalau menurut saya gini, karena itu mungkin sebab akibat sebenarnya. Iya. Contohnya kita ada si A punya utang ke si B, terus ditagih si A-nya mangkeng dong, bandel dong, marah-marah si B. Yang punya Yang- utang biasanya lebih galak lah. Iya, kayak ada lah itu. Itu jadi marah dia. Akhirnya jadi kena pidana ini yang ngutangin. Nah kalau di gara-gara dikepruk palanya. Itu ini masalahnya Ya. gara-gara kepruk. Nah, kalau seperti itu komandan, kan ada tadi seperti Bang Jack bilang ada yang modus. Misalnya datanglah itu laporan, sudah. Terus karena memang dia modusnya seperti itu tidak mau bayar, apakah itu diselidiki juga sama cyber atau misalnya tetap diterima laporannya atau tetap dia diperiksa seperti apa komandan? Pastinya ketika ada masyarakat datang ke Polda Metro Jaya untuk buat laporan, pasti akan diterima. Oke. Ya, sebelumnya akan di piket konsultasi dulu. Iya, oke. Seperti apa ini duduk perkaranya. Oke. Kalau memang pada saat itu belum diketemukan dia memang masih sebagai pelapor, Iya. kita terima laporannya, kita lakukan penyelidikan. Oke. Kita bikin berita acara investigasi, Iya. kita panggil pelapornya, Iya. dia melaporkan siapa, kita panggil pinjolnya. Oke. Dengan bukti-bukti yang ada akan kita mix match, kita cross match. Oke. Nah, ini salahnya di mana nih? Yang siapa yang salah? Oh. Jika seperti itu nanti pastinya kan yang berbaik pada pelapor tersebut. Oke. Pernah nggak ngalamin seperti itu mana? Ternyata pas dicek, wah ini orang nih modus nih. Ternyata Dia pinjamnya bukan banyak. satu tempat Iya. doang pinjam, Banyak. ternyata banyak. Dan memang modusnya dia. Pernah nggak nemuin begitu? Jadi ketika masyarakat datang ke laporan pastinya diterima oleh piket konsul. Iya. Piket konsul itulah yang akan melakukan interogasi awal. Iya. Seperti apa sih? Bukti-buktinya mana? Iya. Dan kebetulan banyak anggota-anggota piket Krimsus itu dia punya teman-teman semua ke bagian pinjol ya kan cross check benar nggak yang bersangkutan ini minjem. Seperti itu di cross check dulu. Jadi udah cross check nih. Oh Cross check ternyata sebelum ini udah terbit laporan polisi. Iya, ternyata ini udah banyak nih minjam. Nah berarti bisa juga kena pasal tuh lagi. Bisa. Oke. Laporan balik. Tadi kita udah bahas tentang kejahatan-kejahatan cyber komandan. Dari Bu Rita, AKP Rita, ke Kaur Podcast ini, dia nanya tipsnya untuk pencegahan agar tidak menjadi korban semua yang kita ngomongin tadi itu Iya. seperti apa? Tipsnya apa komandan? Tips-tipsnya ya jadi dalam Karena Bu Rita pernah jadi korban jangan-jangan. Kayaknya sih. Kayaknya sebab nyecer banget dong, tanyain dong ininya gitu kan. AKP Rita. Iya, cara pencegahannya gimana Yang nih udah biar kita langsing tahu itu ya. nih. Iya. Biar kita tahu nih, biar masyarakat juga Iya. tahu bagaimana cara kita mengatasi jangan sampai kita menjadi korban dari kejahatan cyber itu sendiri. Oke. Bu Rita pesan gitu. Iya. Iya, tadi jangan-jangan dibilangnya. emang pernah jadi Wah, korban dia. waktu makan rengginang tadi. Izin komandan, silakan. Jadi tipsnya yang pertama di handphone itu ada autentifikasi dua faktor. Dua faktor. Itu digunakan. Jadi ada device itu dipakai dua faktor itu autentifikasi. Iya. Oke. Sehingga ketika ada yang mencoba masuk, ya mungkin Pasti dia konfirmasi hacker, dulu ke nomor konfirmasi handphone dia kita. nomornya bukan gitu. Itu pertama. Yang kedua gunakan password yang memang agak unik. Agak unik. Jangan sampai kita pernah namanya kita kan dalam sosial media ini kita sering posting ya. Pertama Oke. mungkin punya kendaraan, plat nomor dipakai. Oke. Yang paling hafal itu kan kita kan yang nomor-nomor yang terdekat, nomor rumah, Iya. plat nomor, ataupun mungkin
nama anak, tanggal lahir. itu Jangan yang mudah. passwordnya itu aja. Itu passwordnya ya itu Jangan diganti. itu ya, Iya. diganti. Jadi yang seperti itu. unik-unik, huruf besar, nomor, titik gitu ya, Iya. seperti itu ya. Dan mungkin ya setiap 3 bulan diganti Setiap seperti bulan itu. diganti. Iya. Nah kalau misalnya sekarang kan banyak. 3 bulan ganti, gua kan orangnya pelupa Le. Aku juga belum. Oke, ganti lupa gitu. Nah kalau misalnya Komandan yang kan gini sering, saya riset juga ini, kan banyak yang jadi korban scamming itu yang dikirim seperti undangan, Iya. dikirim kayak APK. ya, terus kan ini banyak ibu apa yang berumur 50 ke atas, terus untuk mereka ini sebenarnya apa tipsnya buat mereka ini Komandan? Jadi semua ketika ada masyarakat nomor-nomor aneh datang ke kita mengirimkan pertama undangan, surat tilang elektronik yang nggak jelas dengan inisial APK seperti itu, dihimbau pada masyarakat agar jangan langsung pencet, jangan langsung klik. Jadi kita menjadi polisi bagi diri sendiri. Itu baru lagi tentang mereka tentang. Betul, jadilah polisi bagi diri sendiri. Wah ini Makanya orang pintar ini tamu kita hari ini. Jadilah polisi bagi diri sendiri. Lanjut teman. Ya, jadi ketika ada undangan tuh jangan langsung pencet, kenali dulu nomor siapa. Kalau nggak kenal Kalau nggak usah. nggak usah buka. Jangan kadang-kadang kita kan kepo kan. Iya. Kalau kita nggak kenal ya udah hindari. Dia tiba-tiba WA seperti apa, tiba-tiba nelfon. Gitu. Ini Burita. Nah, nih dengerin nih Burita. Ini juga salah satu tip pencegahannya juga, Le. Oke. Jangan main asal download sembarangan. Oh gitu. Ya, ini merupakan tips juga nih masuk nih. Jangan download Biar Burita sembarangan. juga dengar. Iya, Burita sering kayak gitu ya. Burita jangan Burita akan Burita. Terus kalau udah jadi korban Komandan. Kalau sudah jadi korban? Kalau udah jadi korban kan ini nggak bisa lagi disesalin, Iya. ya kan? Udah jadi korban, langkah yang singkatnya apa-apa saja yang dibawa ke Subdit Cyber itu. Kalau Iya. bikin laporan polisi, Yang biar pertama, kita ulangi lagi supaya terulang Masyarakat, di benak masyarakat. Yang pertama jangan ragu-ragu untuk melapor. Nah itu garis bawah ini tuh Iya. huruf besar. Pada masyarakat silakan untuk laporan mungkin ke Polres ataupun ke Polda Metro Jaya. Ke Polres ataupun ke Polda Metro Jaya. Iya. Yang pertama jangan Polisi yang ragu-ragu terdekat. dengan membawa alat buktinya. Alat buktinya Iya, seperti? screenshot, tangkapan layar, Ya, tangkapan layar, bukti Oke. transfer rekening, oke. ya atau mungkin kau pernah udah tahu udah gue korban nih. Pernah telepon-teleponan ada sempat memvideokan ketika di loudspeaker dibawa alat buktinya. Pokoknya yang berhubungan dengan penipuan itu. Iya. Dan itu pasti ditanganin sama Subdit Cyber. Ya, dan ini juga dari Subdit Cybercrime juga sangat menjalin hubungan bagus Oke. dengan anti fraud di bank-bank di Indonesia. Oh, anti fraud. Anti penipuan. Iya, di bank-bank Indonesia. Iya, jadi kita bisa follow the money. Jadi kalau ketika sudah ada bukti transfer rekening kemana, Oke. itu uang tersebut bisa kita trace atau bisa kita lacak. Dilacak. Iya, ditransfer kemana dari bank-bank yang ada di Jakarta di Indonesia ini, Oke. dia punya tim anti penipuan. Jadi kita punya hubungan bagus dan Polda Metro Jaya juga hubungan bagus dengan Meta. Meta itu. Meta itu iya. Instagram dan Facebook. Iya dan TikTok. Yang Seperti itu. di Mark Zuckerberg. Berarti tadi udah cara-cara laporan, kita sudah tahu semua tentang kejahatan-kejahatan cyber. Satu lagi kita lupa kemudian tentang judi online. Judi online. Judi online itu dikenakan 303 atau 303 bis atau ada undang-undang ITE-nya. Di judi online itu di Undang-Undang ITE ada 27 ayat 2. Oke. Jadi kita bukan 303. Iya. Kalau 303 itu kan judi darat ya. Iya. Di darat. Judi darat kalau di laut mainnya. Hah? Kalau di laut. Kalau di laut selagi masih ada fisiknya kena undang-undang 303. Di Kalau laut. ada Kalau lembaran di laut. uangnya segala sama lah. Kalau di bulan. Sama. Kalau andai kata dia ada naruh duitnya. Tapi kalau dia masih menggunakan alat, handphone atau apa, nah itu kena undang-undang ITE. Oh, Bahkan gitu. selain undang-undang ITE dia bisa dikenakan TPPU. Kalau nggak salah Oh ya. itu Pak ngubur orang ya?
Itu mah TPU. Oh, TPU itu ya. Ini P-nya 2. Oh, TPPU. Iya. Apa itu? Iya, P-nya 2. Apa P-nya? Tindak pidana pencucian uang kalau orang Sunda mah. Orang nyaho eta. Nah, tadi kan kita sudah jelas sama Komandan ini. Kita yang mau bahas tadi barusan yang judi online. Seandainya Komandan, maaf ini saya tanya. Seandainya kan ini judi online berarti melalui line, melalui internet, Garis lain. Nah, itu yang pemain judinya bisa ditangkap nggak? Ya, jadi perkara yang sudah ditangani oleh Subdit Cybercrime, Oke. bukan cuma pemainnya aja yang kita tangkap, tapi kita langsung ke layer-layer atasnya juga. Iya, maksud saya layernya pasti dong Iya. ditangkap. Nah, ini kan karena ada layernya itu, karena ada lapisan-lapisan atasnya itu, makanya karena ada pemain judinya, makanya banyak layer-layer pemain atas. Nah, bisa nggak ditangkap pemainnya itu? Bisa. Nah, Contohnya pas dia lagi main di warung gitu. Ya. Kena nggak itu judi online? kena judi online 27 ayat 2, tapi pertama kita harus mendepo dulu ya. Oke. Kita harus deposit. Kita yang dari polisi Oke. harus mencoba masuk dulu ke dalam situs-situ. Oh. Kita main dulu, kita baru temui namanya rekening-rekening untuk deposit dan Oke. rekening withdrawal. Oke. Kita naruh duit sama rekening untuk ngambil keluar ketika menang. Oh. Dan situlah ketemu namanya pemilik rekening. Oh. Di mana pemain-pemain ini dia mendeposit ke pemilik rekening tersebut. Oh, jadi rangkaian. Rangkaian. Nah, kau Juga bisa tahu Saksi juga. jangan suka main judi online, nanti kasihan keluargamu. Betul. Ya. Kau jangan bilang kau nggak bisa ditangkap kau. Tangkap. Udah Jangan di- kan apalagi ini kemarin. Yang promoin aja itu bisa ditangkap. Ya. Bisa. Bisa. Tahu Yang Bang? promoin. Telemarketing. Tuh. Karena bahasa Inggris dan saya nggak bisa dan. Apa dah? Telemarketing tuh. Oh. Dia mempromosikan. Bukan 5556 itu ya? Iya, itu salah satunya 5556 itu kode apa gimana itu, Le? Enggak, pasal 55 atau 56 turut serta. Berarti dia nggak ikut serta main judinya. Nah, yang berikutnya Komandan. Sebenarnya ini pertanyaan dibilang penting enggak, dibilang enggak ya penting juga. Nah, Ada nggak kesulitan di Subdit Cyber itu dalam menangani perkara? Jadi dalam menangani perkara di bidang cybercrime itu agak sedikit unik ya. Kita Unik ya, bukan sulit ya. Iya. Jadi bukan ini konvensional crime ketika orang melakukan pencurian, Oke. nyopet, begal itu jelas. Jelas. Memang pelakunya, Oke. tempatnya. Seperti tadi saya bilang kan karakteristik ini kita borderless. Iya. Pelaku bisa di mana aja. Iya. Jadi kita emang harus takes time, pelan-pelan, secara rigid, secara firm. Kita analisa dulu semua. Kita analisa dari rekening, Iya. kita analisa dari bukti transfer, Iya. ataupun kita cek dari sosial medianya, kita request, Oke. kita cek Gojeknya, Oke. Grabnya kita Gojek, pelan-pelan Dicek ya. sehingga kita penyelidikan sudah firm, sudah mantap, baru kita bisa menerbitkan surat perintah penangkapan orang. Wah, tepuk tangan bos. Luar biasa. Karena kalau aku nggak nyampe otakku situ bang. itu untuk apa? Aku. Hah? Subdit Cyber? Subdit cyber itu cara pencegahannya. Hah? Cara Apa? pencegahan subdit cyber. Iya kali. Kendalanya Aku bilang tadi. Ya. Jadi kan. Jadi kendalanya seperti itu. Ya tetap sih harus kerjasama sih dan Iya. intinya ya dan ya. Oh. Belum Nuno. Kalau kita mau penyelidikan orang kan barang bukti handphone semua kan ada pada orang tersebut. Iya. Jadi kita emang benar-benar harus pelan-pelan caranya gimana dia tidak menghilangkan barang buktinya pelaku ini. Jangan Contohnya sampai. kayak Bang Barita kan misalnya pelaku kejahatan nih. Iya. Barang buktinya di mana kalau cybercrime? Pasti di handphone. Iya. Dia bisa aja ngeriset handphonenya hilang semua. Hilang semua tapi
hebatnya Subdit cyber. Subdit cyber, ya lu mau hilangin, yang penting nggak hilang handphonenya aja. Iya, bisa kita sedot lagi. Celebrate. Celebrate. Ngerti juga dia, maaf. Sama tadi ajarin ya. Aku yang ngajarin. Terus apa nih Konan untuk cara dari Ditreskrim Iya. khususnya di cyber untuk mencegah kejahatan cyber itu sendiri? Jadi dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Subdit Cybercrime, personil selalu dilibatkan untuk memberikan penyuluhan, Edukasi edukasi. kepada masyarakat. Ya sering kita masuk ke dalam polisi mengajar, Polisi ada mengajar. program polisi mengajar masuk ke sekolah menjadi pembina upacara atau menjadi pembicara dalam kegiatan sarasehan Yang berhubungan dengan cyber ya. sebelum cyber gitu. Lebih lanjut kita juga memberikan himbauan-himbauan melalui akun sosial media Subdit Cyber. Terus ini juga nih mau ada ditanyakan juga nih, kadang-kadang kan masyarakat kita misalkan dia lagi jauh atau apa mau laporan yang kata komandan tadi bilang lengkapi dengan bukti-bukti segala macam laporan ke SPKT. Kira-kira ada nggak untuk langkah pertama misalkan kita mengadukan masyarakat nih ya khususnya yang mengalami atau korban dari kejahatan cyber itu bisa mengadu ke khususnya cyber Polda Metro Jaya untuk wilayah Polda Metro Jaya itu ada nggak sih nomor yang bisa dihubungi atau Hotline. Ada hotline. Di Ada. Instagramnya Subdit Cyber Polda Metro Jaya. Nah, itu yang Silakan harus langsung di DM aja situ masuk. Di DM aja ke DM situ aja. ya. Di akun Instagram. Oh, kasih ya. Subdit Cyber. Ada piketnya itu. Ada piketnya. Di IG-nya pokoknya nanti lo catat nih di bawah bakalan Dit ada gitu Siber. tulisan. Iya, bakalan ada nih di bawah. Tulisannya nomornya. Dit Siber. Dit Siber. Polda Metro Jaya. Ada Polda Metro Jaya nih? Ada Polda. Ada tulisan Polda Dit Siber. Polda Metro Subdit Jaya. Siber. Siber Polda Metro Jaya. Pi, jangan lupa Pi. Masukin Pi itunya Pi. Udah ini aja baca aja. Read my lips. Subdit Siber Polda Metro Jaya. Oke, kan lah yang bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Aku lagi belajar Mandarin. Oh gitu. Iya. Sesi, kamsia. Yang saya kuliah. So, Komandan, pesan-pesan buat masyarakat. Ini semua masyarakat, mau dia yang pintar, mau S1, S2, S3, S2, SMP, pesan-pesan supaya tidak terkena scamming atau penipuan di bidang cyber. Ya, yang pertama, ketika ada nomor-nomor lain yang masuk ke dalam nomor-nomor masyarakat, kenali dulu nomor siapa ini, kerabat. Kalau tidak kenal, kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi untuk mengecek nomor-nomor aneh. Oke. Ada yang aplikasi tidak berbayar, Get Contact. Oh, Ya, get contact. Iya. Pakai aplikasi tersebut, kan udah smartphone ini semua. Iya, smartphone artinya harus pintar. Masyarakat juga harus pintar. Iya. Selain handphonenya pintar, orangnya juga harus pintar Iya. menggunakan handphone tersebut. Ya karena handphonenya pintar, makanya orangnya juga otomatis harus pintar. Harus pintar. Saya bukannya promosi aplikasi, tapi ada aplikasi tidak berbayar. Jadi ketika nomor ada masuk, di copy, masukin ke aplikasi tersebut, kan muncul nomor siapa ini. Iya, Nah, biasanya Kalau saya nggak perlu di copy tuh. langsung muncul sendiri. Kalau saya telepon set Ambarita tipu gitu keluar deh. Astaga. Oh berarti nih yang ngaku-ngaku Ambarita yang nipu. Oh, ada. Ada juga. Udah langsung. Macam-macam aplikasi banyak. Macam-macam. Langsung, pas Aku ya. nggak tahu itu. Iya pas dah. Telepon set spam tukang tipu gitu udah Ada. oh iya udah Rita. dan nggak bunyi Bu Rita ada. nggak ada sementara ya. Karena kan Bu Rita ini yang nggak perlu oleh-oleh iya terus lanjut kemudian apa lagi dah Setelah itu, pesannya? ketiga jangan asal klik. Jangan Jangan asal klik. Pegangnya itu, jangan asal kau klik. Ya, selanjutnya Kadang-kadang kan ininya ini banget ya kan buruan Apa nih? klik sebelum dihapus. Penasaran dengan orang kan, apalagi ada tulisan PORN. Waduh, lagi booming. Main klik aja, plak nggak taunya data kita salin di sana le. Lanjut. jangan asal sharing, jangan asal kirim. Ketika dapat berita langsung kirim-kirim. Ah, itu kan Ada juga undangan tersebut,
ada APK, kita kirim ke orang. Itu kena tuh. Kena juga itu bisa. Kasihin orang-orang lain kan, ini apa nih, dia tolong ini apa, jangan asal menyebarkan lah. Oh gitu. Iya. Langkahnya lebih baik dapat APK itu nggak usah lo klik, mendingan lo hapus aja deh langsung. Saja, betul. Langsung hapus. Langsung hapus aja. Iya. Iya, kalau perlu dimatiin tuh ininya. Adalah Pakai pengaturannya. datanya. Pengaturannya. Apa handphonenya dimatiin? Jangan handphonenya, ada pengaturannya. Jadi ngeklik APK ataupun link yang tidak dikenal itu diklik nggak bakalan bisa. Oh gitu. Ada itu pengaturannya. jadi- Kalau nggak salah, kalau nggak salah Lanjut ke Unan. Dan ketika sudah keklik, kata-katanya sudah kadung ke pencet, jangan panik. Oh, Iya. ada lagi solusinya. Jangan panik. Iya. Namanya orang itu kan mancing ya, pelaku-pelaku jahat ini mancing. Dia nggak langsung semuanya matiin handphone dulu ataupun memberikan pemberitahuan, himbauan di story, oke. di story WhatsApp gitu. Nomor saya gini-gini, sudah nomor yang ini ya, gitu, kalau ada penipuan. Nomor ini buka, ya, pakai aja fitur story WhatsApp untuk menghimbau. Kalau saya ini ada yang mencoba mengatasnamakan saya penipuan, pakai seperti itu. Jadi kalau ada yang mau nipu-nipu, orang yang keluarga-keluarga ini tahu semua story WhatsApp. Oke. Nah kalau misalnya nih, kalau ada nomor telepon yang tidak dikenal kita angkat, itu bahaya atau enggak? Enggak masalah sih. Enggak masalah ya. Nomor telepon dari kenal nggak apa-apa. Angkat telepon aja. Tadi ada yang kelupaan Apa tuh? yang kita ngobrolin. Apa tuh? Kalau menyebar video-video kekerasan dengan tujuan yang tidak jelas, tawuran ya, apalagi sekarang lagi rame tawuran. itu masuk enggak, Komandan? Ya, untuk kita kan itu provokasi ya, Ya. memprovokasi di media sosial, menimbulkan situasi tidak nyaman. Jadi ketika ada tawuran, dia sebagai yang merepost ya ataupun promosi lah, Oke. promosi tawuran tersebut tujuannya untuk apa? Oke. Jadi sebaiknya tidak usah, Oke. tidak usah menimbulkan kegaduhan lah. Oke, kalau dia repost secara pribadi masuk itu. Masuk dengan akunnya sendiri. Oke. Ada tawuran di mana mungkin di daerah Bekasi, terus dia merepost. Oke. Tujuannya dia merepost itu untuk apa? Ya kan? Untuk menimbulkan kegaduhan bahwa situasi tidak kondusif, tidak nyaman daerah sini. Tidak perlu menyebarkan. Nah ini penting bagi saya nih, cara melaporkannya. Baru. Cara melaporkan yang merepost itu. Iya. Ya, yang pertama tangkapan layar pastinya. Tangkapan Videonya. Videonya diserahkan nih Pak, ada kejadian ya. Oh. Kejadian di sini, ya lah yang paham lah. Udah biasa patroli. Aku kan harus nanya kepada ahli. Iya. Kita kan nggak bisa berdasarkan apa yang kita tahu. Harus. Iya. Makanya beliau ini kita undang, Bang, Betul. supaya datang ke sini menjelaskan kepada masyarakat yang kita cintai, yang polisi cintai, pencegahan daripada kejahatan cyber. Ada lagi yang mau disampaikan kemudian kepada pemirsa kita? Ya, pada kesempatan yang baik ini dari Subdit Cyber Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat jika mengalami kejadian penipuan ataupun tindak pidana cyber, silakan laporkan hal tersebut di SPKT Polda Metro Jaya. Oke. Jangan panik. Kami harus tahu kalau tidak ada laporan dari masyarakat, polisi tidak bisa bergerak. Ya. Gitu, harus ada dasarnya gitu. Oke. Dan jangan jadi korban, apalagi jadi pelaku kejahatan. Oke, terima kasih tepuk tangan dong. Luar biasa. Jadi hari ini kita dapat pencerahan. Betul. Kalau bahasa Inggrisnya evening. Evening. Pencerahan. Bukan VIP. Ini orang Sunda ini. VIP. Evening. Pening. Udahlah. Pening. Evening. VIP pening. Hari ini kita sudah dapat penjelasan yang luar biasa. Siap. Walaupun pertanyaannya itu nggak enak banget dibaca. Kita sudah membahas dengan santai dengan komandan ini. Ilmu yang kita dapat hari ini, pengetahuan yang kita dapat hari ini, yaitu membuat kita menjadi smart.
untuk menghindari, smart itu cerdas. Cerdas. Untuk menghindari daripada kejahatan-kejahatan cyber. Apabila kita mengalami kejahatan cyber seperti tadi Komandan bilang, jangan panik. Datang ke SPKT, bikin laporan, nanti akan ditanggulangi oleh Subdit Cyber Krimsus Polda Metro Jaya. Siap. Penutup. Nah, itu ya untuk sahabat-sahabat Polda Metro Jaya, kalian udah dengar semua bagaimana cara pencegahannya yang udah jelas itu tadi. Oke, ganti password 3 bulan sekali deh. Kalau enggak passwordnya yang unik. Jangan main download sembarangan. Yang ini yang udah pastinya lo pasang antivirus, oke? Antivirus yang terpercaya. Jadi mari kita sama-sama cerdas dan bijak dalam bermedia sosial, saring sebelum sharing, dan jadilah good people yang smart. Salam NKRI 100% harga mati. Merdeka! Terima kasih, Komandan.